Satu hal paling krusial di studio ini pas kita pindahan adalah internet. Ada dramanya pas pasang, yaitu kita harus narik kabel 1 kilometer lebih dari jalan gede ke depan rumah ini. Dan kita pakai ISP dari Bisnet 100 Mbps, kita pilih paketnya. Dan so far sih gue nggak ada masalah pas gue pakai udah hampir setahun ini. Ini nggak disponsorin sama sekali, tapi gue happy aja pakainya. Dan di video kan ini kita akan bahas gimana gue setup WiFi di studio ini biar gue bisa dapat speed yang maksimal. Jadi kita akan bahas, so langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Jadi studio ini tuh ada dua lantai, lantai bawah dan lantai atas ini. Tapi yang atas buat ruang kerja doang ini cuman 3 kali 3 meter lah. Jadi ini studio sebenarnya kecil ukurannya. Dan yang atas pula ini cuma mezanin, bukan beton, jadi agak sedikit wobble. Jadi sebetulnya secara pemakaian internet khususnya untuk jaringan WiFi di studio ini tuh nggak ada masalah banget ya, karena ukurannya kecil dan gue juga nggak terlalu PR untuk setupnya. Jadi kayak mulai dari area depan, tengah, kamar mandi sampai lantai 2 ini semuanya itu ke cover, dan wifi-nya juga sinyalnya tetap kuat gitu di 3 bar. Cara kita setupnya adalah kabel optik dari luar itu masuk lewat lubang yang ada kita bikin di sini. Di sini kita pakein kabel protektor atau kabel TC biar kelihatan rapih juga, dan kabel masuk untuk ke modem yang pertama, dan ada router bawaan yang ada dari providernya ini. Gua mounting dua-duanya itu ke tembok. Tujuannya apa? Biar rapi, hemat space, plus biar lebih rata juga untuk distribusi sinyal wirelessnya dia. Terus ini ada kabel lagi, ini kabel LAN yang gue routing ke atas lantai 2, dan gue colok ada switch di belakang PC gue. Dan dari sini kita distribusin lagi ke dua PC, yaitu PC gue dan PC Nino, dua-duanya itu pakai LAN atau Ethernet kabel. Dengan harapan ini bisa lebih stabil untuk speed internetnya. Dengan setup kayak gini kita juga bisa sharing data antar komputer dengan mudah tanpa kita harus cabut colok pakai flash disk atau pakai hard disk eksternal. Jadi gue bisa ambil data dari PC Nino di PC gue tanpa harus gue ke PC Nino dulu lewat si komunikasi kabel Ethernet ini atau pakai lokal lah. Nah, sebelum lebih lanjut kita akan coba speed test dari internet di studio ini. Yang pertama, di sini ada PC gue, kita akan ngetes pakai WiFi dan pakai LAN. Dan setelah pengetesan gue, WiFi-nya dia itu emang nggak terlalu bagus ya, cuma di 45,85 Mbps, di mana gue langganan itu 100 Mbps, dan untuk speed uploadnya cuma ada di 35,51 Mbps. Again, ini ngaruh banget sama WiFi receiver yang ada di PC gue juga ya. Bandingin dengan pakai LAN, di sini speed downloadnya langsung di 93,68 Mbps, dan sementara untuk uploadnya ada di 94,38 Mbps. Jauh lebih kencang ya, dan ini juga mendekati dari paket 100 Mbps yang disediain sama ISP gue. Lanjut untuk sinyal WiFi yang ada di device mobile kita, pertama ada di HP gue, ada di iPad juga, sama di HP Tech Manis. Dan untuk di router bawaannya si Bisnet ini, dia tuh udah bisa ada sinyal 5G-nya juga. Jadi gue akan coba tes di dua jaringan yang beda. Yang pertama ini di jaringan yang biasa itu ada di downloadnya 77,4 Mbps untuk di HP gue iOS, dan untuk uploadnya ada di 86,4 Mbps. Dan ketika gue connect ke jaringan yang 5G ini langsung naik ke 115 Mbps untuk downloadnya, sementara untuk uploadnya ada di 107 Mbps. Jadi ngaruh banget ya, kalau misalnya device kalian itu emang udah support sama sinyal WiFi 5G, itu kalian mending manfaatin itu aja, karena kalau di PC gue itu nggak muncul. Lanjut untuk di iPad, sama pengetesannya ada dua, yang sinyal biasa sama yang 5G. Yang biasa kita dapat di 63,8 Mbps untuk downloadnya, sementara untuk uploadnya ada di 75,5. Dan ketika ganti ke jaringan yang 5G ini dapat download itu di 101 Mbps, dan sementara uploadnya ada di 135 Mbps. Lanjut untuk HP yang Android, di sini gue dapat speed download dengan jaringan biasa itu di 79,6 Mbps, sementara untuk uploadnya ada di 85,1 Mbps. Dan untuk 5G-nya di sini nggak secepat di iOS, cuma dapat di 85,6 Mbps, dan uploadnya ada di 76,8 Mbps. Dari tes yang udah kita lakuin dan lihat hasilnya tadi, menurut gue ini juga nggak terlalu signifikan ya perbedaan antara WiFi dengan LAN yang ada di studio gue, karena again gue bilang studio ini cakupannya tuh kecil banget. Jadi kalau misalnya pakai WiFi pun semua area udah tercakup. Jadi hal yang paling menentukan itu dari pengetesan gue adalah si device-nya itu sendiri. Tapi again menurut gue ini tuh tetap router ISP bawahnya itu bisa lebih dimaksimalin lagi, terutama untuk dia punya speed WiFi-nya. Kalau misalnya kita pakai Ethernet, gue bilang nggak ada masalah. Jadi ini balik lagi tergantung dengan kebutuhan kalian. Biasanya kalau misalnya kalian mau internet itu lebih cepat, speednya lebih stabil, pakai LAN, tapi ribetnya itu ya kalian harus narik-narik kabel, dan bisanya untuk device-device tertentu aja yang bisa support sama Ethernet port. Kalau nggak mau ribet ya kalian bisa pakai sinyal WiFi, tapi nggak di semua lokasi WiFi itu bisa jadi optimal juga, tergantung cakupan luasan rumah atau tempat kerja kalian juga ya. Nah, gimana kalau misalnya kalian emang preferensinya itu WiFi aja, nggak mau ribet, tapi bisa dapetin
speed yang tetap maksimal dan tetap stabil. Menurut gue bisa dua, kalian bisa pakai router extendable atau bisa pakai wifi repeater. Cuma gue lebih preferensi pakai router extendable, karena kalau router extendable itu kalian bisa bagusin router dari bawaan ISP kalian, karena biasanya router ISP itu yang standar banget ya, jadi speednya itu sebetulnya juga nggak terlalu maksimal. Kalian bisa optimalin lagi, bisa maksimalin lagi pakai si router extendable ini. Nah, router extendable ini menurut gue akan lebih optimal banget untuk kalian emang preferensinya ke wifi, karena dia itu emang salah satu yang diunggulin adalah sinyal wifi yang lebih kuat dibanding router bawaan ISP. Jadi nggak melulu kita harus pakai LAN ya untuk dapetin speed yang kenceng, karena ini akan bikin ngaruh banget. Speednya itu akan jauh lebih kenceng dan lebih stabil. Nah, untuk speed internetnya ketika device kita itu connect ke extendable router, ini gue kasih unjuk perbedaannya kayak gimana dibanding dengan router yang tadi di awal udah kita tes itu pakai router bawaan ISP. Dan pengetesannya dengan device yang masih sama, ada HP gua juga, ada iPad, ada HP Android Tech Manis, dan ada PC gua. Di sini gue lebih highlight ke speed yang pakai wifi sih ya. Kalau misal pakai Ethernet itu akan sama aja, paling cuma beda tipis-tipis. Dan dengan extendable router ini juga coveragenya akan jauh lebih luas ya. Jadi ini akan cocok untuk kalian punya bangunan lebih luas dibanding bangunan gua. Ini akan lebih efisien dan lebih kepake banget pastinya. Khusus di kasus gua, XD4 ini nggak bisa gantiin router bawaan ISP gua karena ternyata colokan modem itu beda. Karena di XD4 cuma ada port WAN LAN dan LAN. Tapi nggak menutup kemungkinan di ISP lain itu bisa gantiin router utamanya. Jadi router ISP-nya jangan dibuang. Kita tetap pakai, caranya kita harus connect antara router ISP ini dengan router yang udah kita beli pakai kabel LAN. Karena gue udah punya setup kabel LAN yang di belakang PC gue, jadi gampang aja tinggal gue taruh si router extendable ini di belakang PC gue, colok ke bagian yang warna biru ya untuk di router extendable gue ini yang tulisan WAN atau LAN. Terus gue tetap pecah lagi kedua PC gue pakai Ethernet, jadi masuk ke switch yang satu ini. Nah, ini udah bisa connect, tapi kita tetap harus setup lewat aplikasinya. Karena di sini gue pakai extendable router dari Asus, ini Zen Wi-Fi X Mini XD4. Sebetulnya mereka itu punya extendable router banyak banget ya. Yang kita tahu routernya Asus itu super banyak. Cuma gue lebih suka ini karena desainnya ini minimalis banget, mantap. Setup si XD4 ini gampang banget. Masuk ke app Asusnya, di sini kita minta untuk setup SSID. Gue saranin untuk kita namain SSID-nya ini beda dengan router bawaannya, karena kalau sama aja bohong. Jadinya bisa jadi device kita itu malah connect ke router yang bawaan itu dan ya bikin speednya jadi nggak berubah gitu. Nah, untuk XD4 yang gue punya ini ada dapat 2 router, ada yang pakai 3 router juga. Cuma buat apa ya, 2 router aja yang ada di gua karena ruangan gua kecil banget. 2 router ini satunya itu kita bisa konekin ke ISP-nya, jadi colok kabel LAN, dan satu lagi kita tinggal colok power aja. Kita nggak perlu colok LAN lagi, karena di sini tuh udah ada teknologi namanya AI Mesh. Itu bikin kita cukup colok satu router XD4 ini aja ke router ISP, dan ini bisa dibilang jadi router utama untuk XD4-nya. Dan untuk router XD4 lainnya itu akan otomatis komunikasi sama router XD4 yang utama ini, yang bikin dia itu akan punya SSID yang sama dengan jaringan WiFi itu jadi lebih luas coveragenya, dan speednya itu akan tetap sama kencengnya. Jadi ini solusi buat kantor-kantor yang mungkin sering kasih nama router beda di setiap ruangan. Misalnya di lantai 1 nama routernya atau SSID-nya lantai 1, lantai 2 nama SSID-nya lantai 2. Nah, ini akan ribet karena kalau misalnya kita pindah lantai kita harus ganti SSID, walaupun sekarang itu di device HP kita, di mobile device kita itu bisa otomatis ganti, tapi kadang suka nyangkut. Dimana ini misalnya sinyalnya jadi 1, nggak otomatis pindah ke sinyal yang lebih kuat. Nah, kalau SSID-nya sama dengan speed yang sama, itu akan jadi jauh lebih efisien ya, karena kita udah otomatis aja itu berubah si koneksinya ke yang lebih kencang. Jadi yang XD4 yang gue punya ini, dia kan ada 2 paket, coverage itu bisa sampai 372 meter persegi. Terus si XD4 ini juga punya fitur pendukung lain kayak security yang lebih bagus dibanding router biasa, biar kita tuh nggak kena malware, dan kita bisa monitoring juga untuk si malware tadi. Dan ini lifetime ya untuk perlindungannya selama kita pakai si router ini. Udah Wi-Fi 6 juga, bikin device yang udah dukung Wi-Fi 6 juga bisa lebih optimal, karena Wi-Fi 6 itu secara pembagian bandwidth traffic itu lebih efisien dibanding dengan generasi sebelumnya. Dan di sini ada teknologi namanya MuMimo juga. Ini udah pernah dibahas juga sama Kudetek, kalian bisa cek aja lebih lengkapnya kayak apa, dia lebih detail penjelasannya. Dan untuk kalian para orang tua juga bisa atur nih akses internet dari device anak kalian, jadi biar nggak sampai begadang mainan HP gitu, internetan itu bisa diputus. Untuk harga XD4 yang 2 unit ini ada di sekitaran 2,7 sampai 2,8 juta.
Memang harganya nggak bisa dibilang murah ya, tapi gue yakin kalau misalnya emang kepake banget sama kalian, ini akan jadi worth it. Apalagi kalau misalnya tadi kasusnya kalian punya kantor atau punya bangunan yang luas, banyak spot-spot yang nggak kedapatan sinyal wifi, dan kalian males routing pakai LAN dan segala macamnya itu, ya tentu ini akan lebih efisien. Dan worth it atau enggak juga tergantung dari ISP kalian punya speed berapa ya. Kalau misalnya kayak gue 100 Mbps tapi cuma dapatnya di 50, 30, 40 itu kan jadi sayang gitu ya, karena nggak bisa maksimal, udah bayar mahal-mahal tapi hasilnya kayak gitu. Jadi tergantung sama case kalian juga ya. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.